Ya, selamat pagi Pak Wanfu, selamat pagi rekan-rekan. Kira-kira apa nih yang ingin dibahas untuk morning briefing kali ini, Bu? Silakan diulas sampai tuntas ya. Boleh, oke. Untuk di hari kemarin ini cukup lumayan banyak data ya yang dirilis dan efeknya cukup lumayan mempengaruhi pergerakan. Kemudian kalau kita melihat juga fokus dari investor terutama di minggu ini, yang pertama jelas itu untuk nanti malam ya, itu ada testimoni dari Janet Yellen yang pastinya. Kemudian di hari besok juga ini ada maju untuk mengenai rilis data dari non-farm payroll. Karena 4 Juli itu hari Independence Day ini maju ya. Jadi dirilisnya mulai dari besok. Ya, jadi untuk di minggu ini cukup lumayan banyak data, baik hari ini dari kemarin ya, dari kemarin ataupun sampai di hari Kamis besok. Nah, kita akan bahas untuk satu persatu. Bagian market tadi sudah dibahas dengan Pak Wanfu ya. Kita akan melihat sekarang untuk masalah di Amerika, dan ini yang menjadi trigger untuk di minggu ini ya. Kalau kita perhatikan di sini, rekan-rekan bisa melihat di layar monitor, itu di jam 10 malam, nanti ada Janet Yellen melakukan speak ya, testimoni yang akan berlangsung. Dan ini pasti tidak akan jauh berbeda dari komentar yang sebelumnya, yaitu mengenai tapering yang dilakukan ataupun mengenai stimulus yang ada. Nah, cuman kalau kita perhatikan dari komentar yang terakhir, Janet Yellen juga akan coba untuk menahan tidak terlalu tergesa-gesa untuk menaikkan level suku bunga ya. Jadi cukup melegakan untuk pendukung-pendukung dovish yang ada ya. Kemudian di hari besok itu ada data mengenai non-farm payroll, kemudian ada trade balance dari Amerika dan juga unemployment rate dari Amerika maupun average earning dari Amerika. Nah ini banyak data dan saya pikir untuk di hari besok ini akan menunggu dari rilis data tersebut jam 7.30 malam ya. Kemudian kalau kita melihat untuk di hari ini pergerakan dari Amerika indeks dolar, di sini ada sedikit ISM manufacturing PMI ya. Kalau kita perhatikan di sini angkanya cukup lumayan solid untuk rilis data bulan Juni ini ya. 55,3 ya. Dan ini juga bisa dibilang tetap masih berada di atas levelnya 50 alias menunjukkan ekspansi. Dan kalau kita melihat dari kondisi ekonomi Amerika, ini juga cenderungnya ini cukup lumayan stabil tentang adanya pemulihan yang ada. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk di indeks dolar, ya, tidak terlalu banyak berpengaruh mengenai data dari ISM Manufacturing ya. Yang berpengaruh itu adalah mengenai stock indeks saham, yaitu dengan S&P ini juga membuat rekor lagi tertinggi di mingguan ya. Kalau untuk di indeks dolar sama seperti yang sebelumnya, sejak dirilisnya data pertumbuhan ekonomi GDP dari Amerika yang menurun menjadi 2,9 maupun mengenai pemangkasan proyeksi ekonomi dari IMF ini juga sama membuat untuk Amerika terutama indeks dolar ya ini mengalami tekanan yang signifikan. Ya, dan kalau kita perhatikan untuk di menjelang data non-farm payroll ya, area support 79,70 ini menjadi fokus bagi kita yang perlu diperhatikan. Ya, jika memang sebelum merilis data non-farm payroll, kalau kita perhatikan sedikit agak mengalami penurunan ya. Ini jika mengalami breakout 79,70 untuk di indeks dolar ini akan melanjutkan pelemahan. Dan ini adalah menjadi kunci. Ya, rekan-rekan bisa memperhatikan di sini juga jika kita menarik Fibonacci retracement yang ada dari wave yang sebelumnya pas di area 61,8%. Ya, 79,70 itu adalah kunci support. Jika mengalami breakout berarti untuk dolar ini akan kembali melakukan tenggelam lebih jauh lagi ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari data di hari kemarin
ini ada data yang menarik juga dari Bank Sentral Australia. Ya, ini juga tetap masih mempertahankan level suku bunganya, ini adalah areanya 2,5% ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk masalah tingkat kepercayaan konsumen, ini juga sudah terkikis oleh pemangkasan belanja yang diumumkan pada anggaran bulan Mei kemarin oleh Joe Hockey ya, yang mana dianggap untuk bank sentral sebagai hambatan bagi tingkat pertumbuhan dan juga bersama dengan turunnya investasi dari sumber daya alam yang ada. Ya, dan ini juga kalau kita perhatikan dari RBA sendiri, kurang lebih ini tetap akan mengambil langkahnya sama seperti The Fed ya. RBA ini akan coba untuk melihat terlebih dahulu risiko mengenai tingginya inflasi, dan kalau kita perhatikan inflasi untuk di Australia ini sudah mencapai levelnya adalah 3%. Ya, meskipun sudah mencapai levelnya di atas 3%, mengalami penembusan di atas 3%, tetap untuk Australia ini masih mempertahankan level suku bunganya. Ya, dan ada kalau dilihat di sini dari beberapa analis ekonom Bank Dunia, ini juga memforecastkan kemungkinannya RBA ini akan melakukan perubahan mengenai kenaikan, tidak lagi penurunan ya. Itu baru di Maret 2015. Jadi kalau sekarang ini tetap akan menunggu dari The Fed sendiri, apakah ini akan berkelanjutan untuk pemangkasan suku bunga yang dilakukan dari RBA dari yang sebelumnya ya, kalau kita perhatikan. Dan untuk tadi juga ada data trade balance. Ya, kalau kita lihat di sini forecast-nya ini dirilisnya di bawah dari forecast, tidak terlalu bagus dan menghasilkan untuk Aussie-nya mengalami koreksi ya. Dari angkanya menjadi minus 1,9. Nah, ini untuk pergerakan dari Aussie. Untuk di hari ini pergerakan dari Aussie saya pikir masih tertahan di area Fibo 76,4%. Ya, kalau kita melihat di sini sebagai high tertinggi di hari kemarin ya, itu adalah menjadi resisten terdekat yang kita perhatikan. Setelah rilis data dari trade balance dari Aussie, ini Aussie mengalami koreksi ya. Yang perlu diperhatikan untuk di hari ini supportnya itu adalah 0,94400. Ya, dan kalau kita melihat ini untuk tren minornya ini masih mengalami bullish trend yang terjadi ya, membentuk channel uptrend yang terjadi ya. Jika memang Aussie tidak mengalami penembusan di bawah 0,94400, untuk Aussie ini tetap dia akan coba melakukan tes lagi ke resisten yang berikutnya. Kurang lebih areanya 0,94400 hingga ke 0,95400. Yaitu untuk perkiraan range pergerakan dari Aussie untuk di hari ini. Nah, kemudian kita berlanjut untuk di zona Eropa. Ya, ini cukup lumayan banyak data di zona Eropa yang terjadi ya. Ada beberapa data manufacturing. Kalau kita perhatikan di sini antara beberapa negara zona Eropa, manufacturingnya ini sedikit agak mix ya. Dari Italia ini mengalami penurunan, kemudian dari Spanyol ini juga mengalami kenaikan ya. Kemudian kalau kita perhatikan untuk unemployment rate zona Eropa itu sendiri, kemarin dirilisnya kurang lebih hampir sama datanya dibandingkan dari data yang sebelumnya, yaitu 11,6% ya. Dan yang menjadi fokus juga untuk di minggu ini mengenai zona Eropa, itu adalah pengumuman mengenai besok hasil dari meeting dari ECB ya. Dan kalau kita perhatikan di sini dari pergerakan yang ada, Euro sedikit agak mencemaskan untuk masalah potensi intervensi dari ECB yang ada ya. Dan akhirnya kalau kita melihat juga secara teknikal di sini, Euro sedikit agak mengalami penghambatan untuk penguatan lebih lanjut. Ya, kemudian kalau kita melihat di sini dari secara teknikal, ya jika rekan-rekan menggunakan relative strength index, ada sedikit yang pola terlihat di sini adalah di dalam Euro 4 jam.
Ini adalah bearish divergence yang membuat higher high, kemudian RSI-nya membuat lower high yang terjadi ya. Dan kalau misalkan kita melihat bearish divergence ini memang terjadi untuk di hari ini, berarti euro akan melanjutkan koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan sesuai dengan trennya, yaitu uptrendnya kalau kita melihat di sini itu hingga ke koreksinya mencapai 1.36400 kurang lebih, areanya ada di sini. Ya baru dia akan coba untuk melanjutkan 37300, ini akan menahan untuk penguatan sebelum dari pengumuman dari ECB di hari besok. Nah, kemudian kalau kita berlanjut untuk di pound sterling, ya pound sterling di sini membuat rekor yang cukup lumayan bagus ya, dari 5 tahun terakhir ini rekor tertinggi sudah tercipta oleh sterling. Dan sterling di sini kalau kita perhatikan dari pergerakannya masih berada stabil di atas areanya 1.7 ya, angka baru untuk di tahun 2014 ini. Nah, kemudian di hari kemarin ini juga menjadi trigger lagi, sterling kembali berlanjut melakukan bullish trend setelah hasil manufacturing PMI ini dirilisnya 57,5, lebih tinggi dibandingkan dari forecast-nya ya. Dan ini adalah kalau kita melihat di sini semakin bagus untuk manufacturing yang terjadi di Inggris, dan ini membuat untuk pertumbuhan ekonomi di Inggris cukup lumayan kuat ya. Sehingga menghasilkan performa dari mata uang dari pound sterling sendiri ini sudah melakukan bullish cukup signifikan ya. Setelah mengalami breakout, jika kita perhatikan dari yang sebelumnya 1.7 itu adalah resisten psikologis ya, dan sudah mengalami breakout hingga yang sekarang kalau kita melihat sudah mencapai high tertingginya 1.71650 ya, kurang lebih area di sini. Dan ini adalah menjadi kunci resisten untuk di hari ini. Jika pound sterling untuk di hari ini mampu mengalami breakout di atas dari rekor tertinggi sehari sebelumnya 1.71650, berarti tidak muluk-muluk target pound sterling itu kurang lebih adalah 1.72500. Ya, kurang lebih areanya adalah sekitar 1000 pips yang ada ya, alias ada peluang $1000 yang bisa kita ambil jika mengalami breakout dari rekor tertinggi yang sebelumnya. Ya, namun perlu diperhatikan untuk di minggu ini, ya, apalagi ya minggu ini ada data non-farm payroll yang terjadi, berarti semua market ini akan berpengaruh untuk pergerakannya ya. Untuk di minggu ini tetap balik lagi, selama pound sterling tidak mengalami breakout di bawah dari di sini ya, penan yang terjadi di sini 1.70500, tetap untuk pound sterling di minggu ini secara trennya ini masih bisa untuk mengalami bullish. Ya, jadi rekor tertinggi sangat mungkin sekali untuk dilakukan penembusan untuk di pound sterling itu sendiri. Ya. Kemudian kalau kita berlanjut di sesi Asia, market Asia ya, kalau kita melihat di sini kemarin ada survei Tankan. Ya, kalau kita perhatikan ini dirilisnya adalah areanya 12, dari yang sebelumnya forecast-nya itu adalah 16 ya, sedikit agak turun. Tetapi jika kita melihat di sini, meskipun angka Tankan di sini mengalami penurunan ya, Tankan ini adalah survei yang dilakukan oleh 1.200 manufacturing, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jepang ya terutama ya. Dan ini juga bisa menunjukkan kepada kita untuk masalah kondisi permintaan ataupun kondisi bisnis secara umum ataupun kondisi penawaran barang akan produk dan persediaan ataupun penjualan, dan juga mengenai kondisi tenaga kerja yang ada ya. Dan kalau kita perhatikan dari hasil Tankan tersebut, meskipun hasilnya memang dirilisnya di bawah dari forecast, tetapi masih tetap berada di area di atas 0. Ya, masih berada di area positif ya. Kalau kita melihat dari 2014 ini untuk Jepang sendiri secara manufacturing ini masih menunjukkan optimisme yang terjadi ya.
Dan kalau kita melihat di sini untuk masalah pergerakannya, terutama untuk di Nikkei, kalau kita berbicara manufacturing, ini juga mengalami kenaikan ya. Namun yang perlu diperhatikan untuk di hari ini, ada resisten cukup lumayan kuat ya, rekan-rekan bisa melihat satu kali, dua kali, dan sekarang yang ketiga kalinya ini dites, itu areanya 15.470 kurang lebih. Ya, selama untuk di hari ini masih Nikkei belum mengalami breakout di atas 15.470, ya, Nikkei akan kembali melakukan koreksi terlebih dahulu sebelum penembusan. Nah, yang menjadi perhatian jika kita melihat 3 titik di sini coba untuk melakukan breakout, berarti ada peluang jika Nikkei mengalami breakout di atas 15.470, ya rekan-rekan di sini tentunya akan mengambil posisinya akan mengalami buy entry ya. Breakout dengan tujuan pertamanya itu adalah 15.950 kurang lebih. Nah, itu juga ada peluang yang mungkin bisa diambil oleh rekan-rekan yang ada. Nah, kemudian kalau kita melihat secara 4 jam di sini, ya, tetap 15.470 itu adalah resisten kuncinya. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk support di hari ini, ya kemungkinannya jika Nikkei tidak mengalami breakout 15.470, dia akan melakukan koreksi. Ya, koreksi terutama dengan tujuan 15.355, atau kalau saya prediksi di sini kurang lebih dari perhitungan yang ada maksimal hanya mencapai 15.285. Ya, memang jika tidak terlalu ada banyak trigger yang terjadi di hari ini. Oke. Ya, itu ada momen yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan dan bisa diambil untuk peluang melakukan transaksi di market ya, dengan triple top yang terjadi. Kemudian kalau kita melihat di sini untuk sisi lain, kemarin juga ada data manufacturing dari Cina ya. Di sini juga dirilisnya cukup lumayan bagus. Kalau kita perhatikan ini adalah sekitar areanya 51 dari yang sebelumnya 50,8. Ya, secara manufacturing Cina kemarin, kemudian juga tidak hanya itu yang sudah kita bahas, itu adalah dari Amerika, itu juga positif menunjukkannya ya. Dari Cina sendiri ini juga menghasilkan signifikan. Hari ini Hang Seng mengalami gap up yang cukup lumayan ya. Dan Hang Seng sama seperti dengan Nikkei yang terjadi, ada resisten yang menjadi kunci untuk di hari ini, yaitu 23.410. Ya, jika Hang Seng tidak mengalami gagal melakukan breakout di atas 23.410, kemungkinannya Hang Seng akan coba untuk menutup gap terlebih dahulu, kurang lebih dengan tujuannya 23.250 kurang lebihnya. Ya, itu adalah saya pikir maksimal ya untuk gapnya yang terjadi. Kalau menurut perhitungan ya, jika memang nanti triggernya mengalami lebih ya, tinggal disesuaikan untuk masalah support dan resisten selanjutnya. Tapi yang perlu diperhatikan 23.410. Jika mengalami breakout ke atas sesuai dengan data manufacturing ataupun data China yang lainnya mengalami kenaikan untuk di minggu ini terutama ya, jangan ragu untuk melakukan follow, melakukan entry buy ya. Dengan targetan kalau kita melihat di sini targetan pertamanya itu adalah kurang lebih sekitar 23.630. Itu untuk targetan pertama, atau kurang lebih sekitar 200 poin yang kita bisa ambil dari breakout yang dilakukan oleh Hang Seng. Juga membuat rekor tertinggi selama kalau kita melihat dari bulan April ya. April setelah dia mengalami bearish trend yang terjadi hingga koreksi ke 1240, sekarang sudah melakukan kembali lagi rebound. Ya, jika kita menggunakan Fibonacci di sini, area high tertinggi kemarin 1333 kurang lebih, ini adalah pas di area Fibo 61,8%.
Dan ini adalah menjadi resisten kunci untuk di emas hari ini. Ya, ada beberapa faktor yang mendukung harga emas. Yang pertama mengenai manufacturing China yang kemarin sudah dirilis dan hasilnya adalah bagus ya. Jelas dengan adanya manufacturing China yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan, ini juga diprediksi untuk masalah pertumbuhan ekonomi yang ada di China, ini akan kembali mengangkat untuk masalah permintaan, kalau kita berbicara emas, yaitu permintaan fisik emas yang ada di negara China tersebut ya. Kemudian yang kedua, ini juga dari laporan GDP kemarin mengenai pertumbuhan outlook pertumbuhan ekonomi Amerika yang juga dipangkas juga oleh IMF. Ini juga menghasilkan indeks dolar mengalami pelemahan dan juga efeknya adalah positif terhadap pergerakan emas itu sendiri. Kemudian geopolitik jelas ini juga kembali lagi emas kembali menjadi aset safe haven. Dan sama seperti yang kita bahas di briefing-briefing yang sebelumnya, apakah memang histori repeat yield curve di bulan Juli sampai September ini akan ada kenaikan lebih lanjut sesuai dengan histori yang sudah terjadi sebelumnya ya. 1333 itu adalah kuncinya untuk di hari ini. Jika mengalami breakout di atas 1333, emas tidak akan segan-segan untuk menyentuh levelnya 1345 terlebih dahulu pertama. Ya, Fibo 61,8 ini adalah menjadi kuncinya. Rekan-rekan bisa menjadi patokan untuk melakukan pengambilan keputusan dalam melakukan trading ya. Nah, kalau kita kembali lagi melakukan komoditi selain di emas ya, ini ada di minyak. Geopolitik di sini sangat mendukung untuk performa dari harga minyak itu sendiri. Kecemasan pasokan untuk oil, untuk minyak secara global ini juga menghantui untuk minyak ya. Dan menghasilkan ketakutan kecemasannya itu adalah harga minyaknya mengalami kenaikan yang signifikan kemarin hingga mencapai 107,60. Ya, dan kalau kita melihat ini adalah resisten kunci ya. Sama seperti yang terjadi yang terlihat di grafik, di sini juga hampir 3 kali sudah coba untuk dites, tetapi mengalami gagal breakout ya. Secara technically ini juga sedikit berlawanan dengan geopolitik yang terjadi ya. Koreksi yang terjadi dari kita mengambil Fibonacci 101,50 hingga 107,60. Koreksi yang terjadi sudah mencapai levelnya adalah 50%. Dan di sini terjadi double top yang terjadi di area Fibo 50%. 104,60 itu adalah menjadi support kunci untuk di hari ini. Ataupun untuk di minggu ini ya, saya pikir ya. Selama dia tidak melakukan breakout di bawah 104,60, untuk performa di minyak CLS ini akan coba crude oil akan coba kembali melakukan sideway ya, saya pikir kembali rebound sesuai dengan kotak yang berwarna merah di sini hingga ke areanya 106,20 untuk di hari ini. Nah, untuk triggernya di minyak 104,60 double top yang terjadi ini menjadi support kunci untuk pergerakan di minyak hari ini. Data ekonomi kalender untuk di hari ini yang bisa diperhatikan untuk rekan-rekan cukup lumayan banyak ya. Ada ADP non-farm employment change untuk di malam hari ini juga bisa membuat trigger juga untuk pergerakan di market menjelang data non-farm payroll yang ada ya. Dan jangan lupa untuk Janet Yellen nanti juga akan mengeluarkan speak di jam 10 malam. Itu adalah beberapa dari fundamental maupun teknikal yang bisa dimanfaatkan untuk di hari ini. Pak Wanfu, ada tambahan mungkin? Oke, cukup lengkap ya. Nah, menyinggung data non-farm payroll ya Bu, yang akan dirilis Kamis besok ya, apabila kita lihat prediksinya itu di atas 200.000 pekerja ya. Jadi apabila data yang dirilis memang sesuai dengan forecast ya, ada kemungkinan US dollar kembali menguat dong Bu ya. Nah,
yang ingin saya tanyakan adalah untuk pasangan dolar yen ya, kira-kira prediksinya gimana Bu untuk hari Kamis nanti ya, ketika data non farm payroll itu dirilis? Oke. Jika kita melihat dari data non-farm payroll yang ada, secara forecast di sini kalau kita perhatikan, data non-farm payroll ini dirilisnya, para ekonom ini memprediksinya tetap masih berada di areanya level 200 ya. Di sini terteranya 214 yang terjadi. Dan ada kemungkinan kalau kita prediksi ini untuk US dollar sendiri, khususnya jika memang data ini dirilis, ya tidak lupa juga kita juga harus memperhatikan data unemployment rate ya, dan juga average earning. Biasanya ini adalah tiga data ini saling berhubungan satu sama lain ya. Data non-farm payroll jika memang dirilisnya sesuai dengan forecast para analis, yaitu mengalami kenaikan. Untuk US dollar ini ada kemungkinan yang dia akan melakukan penguatan dari level terendah yang kemarin ya, alias dia akan coba menjauhi juga untuk level terendah yang kemarin. Nah, kalau kita melihat untuk data Japanese yen, nah ini yang terjadi ya. Kalau dilihat untuk di Japanese yen, secara technically, kalau kita melihat ini tetap di sini ada pattern secara daily, itu adalah descending triangle ya yang terjadi. Yang menjadi kuncinya jika kita hubungkan 100.60 ini adalah menjadi support kunci untuk di USD Japanese yen. Jika memang nanti data non-farm payroll dirilisnya sesuai dengan forecast analis, bagus ya, alias masih tetap berada di area 200.000. Dan untuk Japanese yen, USD Japanese yen tidak mengalami breakout di bawah 100.60, tetap dia akan coba untuk melakukan sideways, alias dia akan kembali rebound lagi. Masih pergerakannya berada di dalam descending triangle yang terjadi. Ya. Tapi jika dia sudah mengalami breakout 100.70, pattern mengalami breakout, ya tentunya dia akan coba untuk melakukan penguatan lebih lanjut. Kurang lebih targetan pertamanya itu jika kita melihat itu areanya di area 99.70, atau ada kemungkinan juga dia akan mengalami penguatan lanjutan hingga ke 96.90. Itu ya. Selama tidak breakout, masih tetap ada kemungkinan, dan data non-farm payroll juga dirilisnya bagus, indeks dolar mengalami kenaikan, USD Japanese yen dia akan coba melanjutkan rebound terlebih dahulu hingga ke area 102.70. Itu untuk ulasan di Japanese yen, Pak Wanfu. Cukup jelas ya. Oke, cukup jelas ya. Mengingat batasan waktu, saya akan mengambil kesimpulan untuk morning briefing hari ini ya. Jangan lupa untuk hari ini ya, malam nanti ada Janet Yellen speak, di mana pergerakan harga ya kemungkinan akan cukup fluktuatif ya, terutama menjelang data tersebut. Kemudian untuk Eropa ya, fokus adalah kebijakan bank sentral ya untuk zona Eropa ya, yang akan dirilis besok. Nah, untuk pound sterling ya di Inggris, kita lihat ya dari grafik juga sudah mengalami bullish ya, dan mencetak harga tertinggi di tahun ini di 1.765. Nah, kemungkinan sampai minggu ini tren bullish itu akan masih terjadi ya. Nah, untuk kondisi bisnis di Jepang juga masih optimis ya, meski survei tahun itu kemarin itu di bawah forecast ya, namun masih positif ya, masih di atas 0. Nah, ada kepercayaan publik di bawah kepemimpinan AB yang tidak segan-segan menggelontorkan stimulus guna membantu perekonomian di Jepang. Baik,
Webinar yang kami sajikan ini bersifat informatif ya, yang menggunakan sumber yang dapat dipercaya ya, dan dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain ya. Namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi ya, dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Nah, tentunya dengan manajemen yang baik ya, segala informasi yang kita berikan akan menjadi lebih maksimal ya dalam pengambilan keputusan. Nah, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Anda nantinya bukan menjadi tanggung jawab kami. Selamat pagi, tetap semangat, sukses selalu.